فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang terkait ini apa ya, hak-hak muslim ya. Ada perintah dan ada larangan. Di antaranya adalah memenuhi jemputan, undangan. Qala wa ijabatu man da'at. Di antaranya juga yang Nabi perintahkan adalah memenuhi undangan orang yang mengundangmu, yang menjemputmu. Li'anna fi dzalika taqriban bainal qulub. Karena di dalam amalan ini ada usaha mendekatkan di antara jantung-jantung kita, hati-hati kaum muslimin. Soalnya kalau kita dijemput, kita selalu bilang, oh sibuk, dijemput, oh makanan kurang sedap, oh, ini marah, bukan hati mendekat ya, ini marah justru. Kalau sibuk, mungkin tidak marah, tapi hati jadi tidak saling mendekat. Kecuali kalau kita memang ada udzur, saya sibuk, terus tahu-tahu kita mengirimkan hadiah jarak jauh, ini membantu untuk menutupi kekurangan yang ada. Wa tasfiyatun nufus, li'anna fi dzalika tasfiyatan nufus, yaitu membersihkan jiwa-jiwa, karena boleh jadi ada kebencian atau ada kesalahpahaman sehingga hubungan jadi renggang. Tapi tatkala yang satu mencoba untuk mendekatkan satu sama lain dengan adanya undangan jemputan dan kita memenuhi jemputan itu, maka perkara-perkara yang semula ada dalam jiwa itu akan hilang insyaallah. Kebencian atau kesalahpahaman dan semacam itu, ketidaksukaan dan sebagainya. Karena boleh jadi ada aja berita-berita orang itu kalau makan terlalu rakus, akhirnya ada orang yang percaya dan buruk sangka, ada yang tak boleh langsung kita percaya macam itu. Coba saya jemput dia. Nah, ketika kita datang, ternyata telah dibuktikan orang ini berusaha untuk ikut sunnah, berusaha untuk tidak mempermalukan diri sendiri, makan pun secukupnya. Nah, akhirnya tuduhan-tuduhan dalam jiwa itu hilang dan sebagainya. Ini contoh kecil, boleh jadi akan nampak dari contoh-contoh yang lain atau peristiwa yang lain diketahui tatkala undangan itu didatangi. Wa fil imtina'i al-wuhsyata wat tanafur. Di dalam sikap imtina, yaitu penolakan, boleh jadi ada wuhsyah, yaitu yang menjemput akan merasa kesepian, wuhsyah, sepi. Terkadang wuhsyah yaitu tidak akrab, tidak merasa mesra dengan orang tadi. Wa tanafur, saling lari, saling menjauhi dan semacamnya. Fa in kana da'watu lizawaj, kemudian apabila undangannya, jemputannya adalah untuk walimah pernikahan atau mungkin belum walimah tapi akad pernikahan, fal ijabatu wajibah, maka memenuhi undangan tadi wajib. Cuma seringnya kalau terkait dengan zawat yang bagian walimahnya ya, untuk akad di zaman Nabi dan para sahabat seringkali mereka tidak sampai memerlukan mengundang orang banyak. Kalau sekedar akad, seperti tatkala Nabi akad dengan sebagian sahabiat, sebagian yang jadi ummul mukminin, tak mengundang orang banyak, tetapi langsung Nabi dengan walinya langsung, atau dan yang semacam itu. Demikian pula Abu Hurairah dengan muridnya langsung, cukup Abu Hurairah dengan muridnya saja. Aku nikahkan engkau dengan putriku, kata Abu Hurairah. Seringnya polanya macam itu. Nanti walimahnya baru menjemput orang banyak seringnya. Sehingga yang sering dibahas oleh para fuqaha, yang wajib didatangi adalah bagian walimatul urusnya, bukan masalah akadnya. Seringnya fatwanya di dalam masalah itu. Apakah untuk akad wajib datang? Wallahu a'lam. Tapi Nabi banyak kalam umum, kalau diundang datanglah. Baik. Kemudian wa in kana li ghairihi fa mustahabbah. Kalau undangannya adalah untuk yang selain pernikahan, maka ini hukumnya mustahab. Baik. Wa ifsya'us salam. Yang berikutnya lagi perintah untuk menebarkan salam. Baik, sebagaimana dalam hadis yang lain, antafsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, Islam yang terbaik. Baik.
Tapi apa? Kita tahu ini dohirnya muslim. Misalkan yang dohirnya kafir, tak boleh kita memulai orang kafir dengan salam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, la tabda'u ahlal kitabi bis salam. Ahli kitab yang punya kitab suci aja tak boleh dimulai dengan salam. Tapi apalagi yang tak punya kitab suci dari langit sama sekali. Adapun kalau mereka menyalami kita, kita katakan wa'alaikum. Oh ya, mudah-mudahan hatinya jadi lunak dan baik. Kemudian wahuwa i'lanuhu wa idharuhu likulli ahad. Yang namanya ifsa adalah idhar, betul. Yaitu engkau menampakkan, mengumumkan dan menampakkannya. Maka yang lain mengatakan ifsa itu sama dengan apa? Insyar, yaitu menebarkan, penebaran. Karena apa? Nampak, bukan sama-sama diam. Tapi apa? Dalam hati, assalamualaikum. Oh, enggak jelas macam itu. Itu bukan ifsa, walaupun dia menyalami, tapi hukum dohir menunjukkan dia tidak menyalami. Kalau cuma dalam hati, tidak dikatakan ifsya. Tapi ifsya itu adalah i'lan wal idhar, mengumumkan dan menampilkan, menampakkan. Likulli ahad, untuk siapapun juga, yaitu yang dikenal dan yang tidak dikenal. Termasuk tanda hari kiamat adalah yaitu apa? Taslimul khassah, mengucapkan salam hanya pada orang khusus saja, yaitu orang yang dikenal. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya. Kemudian wahuwa ada'un lis sunnah, ya ini penunaian sunnah, karena asal dari memulai salam adalah sunnah. Sunnah muakkadah, karena dalil banyak sekali, dan bahkan dalam riwayat Muslim ini termasuk hak Muslim memulai salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Ini sunnah muakkadah, tak sampai wajib menurut jumhur ulama. Yang wajib adalah menjawabnya. Kemudian wa du'aun lil muslimin, yaitu doa kebaikan untuk kaum muslimin. Boleh jadi apa saja musibah yang terjadi secara umum di kaum muslimin ini, karena apa? Berkurangnya ini juga. Seandainya kaum muslimin dari generasi-generasi, dari abad ke abad, mereka itu betul-betul rajin menebarkan salam, boleh jadi muslimin bencana yang dialami tidak sampai separah ini. Tapi ya gara-gara ma'ruf kita dapati, bahkan di pondok-pondok pun banyak seperti itu. Orang tidak lagi peduli salam, kecuali jika dia disalami baru menjawab. Sehingga boleh jadi ini menjadi salah satu dari sejumlah sebab untuk kadar keselamatan tidak sebanyak di zaman para salaf dulu. Di zaman salaf dulu betul-betul salam itu disebarkan, kita sampai heran dan kita sampai kagum. Bagaimana siapa yang ingat itu ya? Yaitu Sayyar, dia salam bahkan sampai ke anak-anak, tidak menyombongkan diri menunggu anak-anak salam, bukan. Tapi beliau yang memulai salam. Kemudian mengatakan, aku berjalan bersama Syu'bah dan aku melihat Syu'bah salam ke anak-anak. Kemudian Syu'bah mengatakan, aku berjalan bersama, anak agak lupa ya urut-urutan sanadnya itu, bersama Sabit Al-Bunani, melewati anak-anak, dan beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan Sabit mengatakan, aku berjalan bersama Anas bin Malik, kemudian melewati anak-anak, dan Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan Anas bin Malik bercerita, dia berjalan bersama Nabi, melewati anak-anak, dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Ini semangat. Demikian pula hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau memanggil Abu Tufail untuk apa? Pergi ke pasar. Ditanya, untuk apa Anda ke pasar? Anda perlu beli apa? Enggak, kali ini saya cuma ingin salam saja ke orang-orang. Oh, padahal orang berapa banyak di sana ini, memang betul-betul menuai ghanimah. Kemudian Abu Tufail mengatakan, maka tidaklah Ibnu Umar melewati siapapun, baik dia penjual ataupun pejalan kaki ataupun sakot. Sakot adalah orang yang menjual barang-barang second, apa istilahnya, barang-barang buruk, kecuali beliau salam kepada mereka. Ini menunjukkan semangatnya salaf. Maka tak heran jika keselamatan di zaman salaf lebih besar, terutama keselamatan dalam masalah apa? Yaitu selalu menang melawan orang kafir. Orang kafir jarang menaklukkan wilayah muslimin. Dan juga keselamatan dari sisi akidah dan manhaj, salaf lebih selamat dibandingkan orang-orang generasi belakangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Baik, wasatakunu fi akhiriha umurun tungkirunaha, dan seterusnya. Sesungguhnya umat ini dijadikan keselamatannya pada generasi pertamanya,
dan akan menimpa generasi belakangan itu perkara-perkara yang kalian ingkari dan seterusnya. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As. Maka tak heran kalau musibah sampai sebanyak ini dialami kaum muslimin, jauh melebihi apa yang dialami para salaf dulu. Boleh jadi diantaranya ini. Taklah Nabi sampai hadisnya mutawatir masalah ini menebarkan salam, kecuali ada hikmah besar di balik itu. Selain perkara penyakit-penyakit yang lebih parah, yaitu memang berpaling dari sunnah, berpaling dari tauhid, berpaling dari ketaatan, sehingga tak heran jika memang bencana itu banyak sekali terjadi di negeri-negeri muslimin dengan beraneka ragamnya. Baik, makanya bagus yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini. Di dalam penebaran salam ada doa lil muslimin min ba'dihim li ba'd. Doa untuk kaum muslim, kebaikan kaum muslimin, sebagiannya ke sebagian yang lain, satu sama lain. Wa sababun li jalbil mawaddah, dan menjadi sebab didatangkannya mawaddah, rasa cinta. Kalau sekarang ya memang jadi sangat berkurang. Tak heran satu negara terkena bencana, negara yang lain jarang membantu. Masing-masing sibuk menjaga sempadan sendiri-sendiri, menjaga keselamatan diri sendiri. Kita tidak mengatakan tak ada yang bantu sama sekali, ada aja secara rahasia, secara apa. Tapi semangat solidarity dan menampakkan solidarity sudah sangat kurang di zaman sekarang. Tidak seperti di zaman salaf, satu wilayah diserang, wilayah lain datang. Sebagaimana tatkala Aleppo diserang, maka bagian lain datang mengirimkan pasukan, atau bahkan terkadang rajanya yang datang langsung, dan seterusnya. Sebagaimana tatkala zaman-zaman setelah itu muslimin terbagi jadi sekian negara. Ketika negara yang ini diserang, maka kerajaan yang satunya memberikan bantuan dengan cepat. Jadi ada rasa cinta yang kuat sekali. Tidak seperti zaman sekarang. Allahul musta'an. Faqad jaa fil hadis, telah datang dalam hadis, ala adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahabbtum. Maukah kalian untuk aku tunjuki kepada kalian, aku tunjuki kalian kepada sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan menjadi saling cinta. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Dan ini terbukti dan seterusnya yang seperti itu dengan penebaran salam. Ilahuna wallahu a'lam. Hadis ini disebutkan di catatan kaki riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Dan juga datang riwayat Bukhari dari Abi Hurairah tapi dengan sanad yang lain. Baik. Syekh, soal boleh? Baik. Senang saja.